Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi perusahaan e-bisnis yang beranggotakan 1. Saya, Francisca Kusuma Ardani, 2. Vinda Viviani, 3. Heru Setiawan, dan yang keempat, Yoga Raunaka. Adapun rumusan masalah yang kami bahas yakni mengenai 1. Pengertian e-bisnis, 2. Cakupan dan jenis-jenis e-bisnis, yang ketiga strategi e-bisnis, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan berbisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media yang meliputi pembelian, penjualan, jasa, pelayanan pelanggan, dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Dalam hal ini, semua dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta kolaborasi dan interaksi komunikasi antar manusia dan organisasi melalui teknologi tersebut. Teknologi dimanfaatkan sebagai alat pertukaran, penyimpanan, dan pengiriman informasi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. B. Cakupan e-bisnis. 1. Prinsip BAT. E-bisnis memiliki cakupan jauh lebih luas, tidak hanya pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara digital atau online, namun termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan konsumennya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya. Yang kedua, prinsip WO. WO adalah semua pihak yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis, yaitu pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-bisnis. Ada 7 pihak yang sering dipergunakan, yaitu agen, bisnis, customer, device, employee, family, development. 3. Prinsip WHERE. Dalam e-bisnis interalso dan kegiatan e-bisnis dapat dilakukan di mana saja melalui berbagai kanal akses, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. 4. Prinsip WE. Konsep e-bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya atau revenue generation, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis dan karakteristik e-bisnis. Jenis e-bisnis B2C, business to customer. Karakteristiknya, yang pertama, antara organisasi dengan perorangan. 2. Nilai transaksi kecil. 3. Transaksi tidak sering terjadi. 4. Relatif sederhana. B2B, business to business. B2G, business to government. B2E, business to education. Karakteristiknya, yang pertama, antar organisasi. 2. Nilai transaksi besar. 3. Hubungan yang kuat dan berkelanjutan. 4. Pemberian kredit dari penjual ke pelanggan. 5. Lebih kompleks. C. Strategi e-bisnis. Adapun konsep atau strategi yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan e-bisnis diantaranya sebagai berikut. 1. ERP Enterprise Resource Planning merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. 2. EAI atau Enterprise Application Integration merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Ketiga, CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. Dan yang terakhir, keempat, SCM Supply Chain Management merupakan strategi manajemen mengenai rantai suplai yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Selanjutnya poin D, yaitu kelebihan dan kekurangan e-bisnis. 1. Kelebihan dalam e-bisnis. Yang pertama, akses yang mudah. Dengan adanya akses yang mudah, dapat terhubung atau berinteraksi jarak jauh atau tidak langsung dengan para konsumen, dan para pembisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang memadai. Kedua, lebih tepat sasaran. Para pembisnis yang mempromosikan produknya akan lebih tepat sasaran, sehingga konsumen dapat bertambah.
Yang ketiga, menghemat waktu. Jika dalam berinteraksi atau bertransaksi harus menemui konsumen atau menemui rekan bisnis, maka dengan e-business komunikasi dapat dilakukan secara online di internet, sehingga dapat menghemat waktu. Yang keempat, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Hanya dengan modal yang kecil dan didukung dengan koneksi internet yang memadai dan pengetahuan, banyak orang yang langsung bisa menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, yang kedua, kelemahan dalam e-business. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pertemuan secara langsung dengan konsumen maupun sebaliknya. Jadi tidak ada akses antara pembisnis dengan konsumen, sehingga tidak akan terjadi tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga jika ingin bertemu harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang kedua, beresiko terjadinya penipuan. Karena transaksi tidak secara langsung, maka beresiko terjadinya penipuan, terutama bagi pembisnis pemula yang masih kurang pengetahuan mengenai bisnis di internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.